Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Setiawan dengan NPM 2201011094 dengan kode D174. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Lembaga Pengindeks Karya Ilmiah Indonesia OneSearch. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Indonesia OneSearch terlebih dahulu. Upaya Perpustakaan Nasional dalam mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, yaitu mengembangkan sebuah portal pencarian satu pintu untuk koleksi publik, museum, arsip di seluruh Indonesia. Melalui portal tersebut menjadi cara yang efektif mencari koleksi nasional, termasuk berbagai jurnal dan repositori. Portal pencarian satu pintu tersebut yaitu Indonesia OneSearch atau IOS. Indonesia OneSearch atau IOS adalah sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia. Selain itu, portal ini juga menyediakan akses ke sumber elektronik internasional atau e-research yang dilanggan oleh Perpusnas RI untuk semua anggota yang terdaftar. Portal ini juga bisa disebut sebagai SAMON. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan Indonesia OneSearch. Indonesia OneSearch atau IOS lahir dan dipublikasikan pada 1 Maret 2016 di bawah naungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI. Ismail Fahmi merupakan penggagas awal terbentuknya Indonesia OneSearch atau IOS. Beliau merupakan seorang tokoh di balik perkembangan perpustakaan digital dan jaringan perpustakaan digital. Dan beliau juga pengembang utama dari beberapa perangkat lunak perpustakaan sebelumnya, antara lain Isis Online dan Ganesha Digital Library atau GDL. Beliau terinspirasi karena adanya persoalan tentang akses sumber informasi yang sulit didapatkan oleh masyarakat informasi di Indonesia. Masih banyak perpustakaan yang masih belum men-share koleksi-koleksinya secara full text. Minimal hanya abstrak atau pendahuluan bab 1, terutama tesis, skripsi, dan disertasi yang harganya masih mahal. Untuk apa kalau hanya katalog dan bibliografi? Harusnya semuanya. Ismail Fahmi. Persoalan tersebut yang membuat masyarakat di Indonesia ini sulit berkembang. Pengembangan dari waktu ke waktu IOS terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap 1 OneSearch Portal Bibliografi 2015. Pada tahap ini, iOS sebagai portal bibliografi Indonesia. Pada tahap awal ini, iOS mengumpulkan semua data bibliografi dengan sistem protokol OAI MPH yang sudah terintegrasi keseluruhan OPAK seluruh Indonesia. Yang kedua, tahap 2 Text Analysis Full Text 2016 sampai 2017. Pada tahap kedua yang dimaksud teks analisis ini adalah TNS mendapatkan suatu data yang tak terstruktur, yang kemudian diproses dengan struktur tertentu untuk menjadi sebuah teks yang terstruktur, entah itu nama pengarang. Yang ketiga, tahap 3, pengembangan ke depan no plagiarism 2018 sampai 2022. Tahap ini merupakan tahap yang kedepannya akan dikembangkan lagi dengan mengembangkan sistem layanan anti plagiat untuk anggota iOS. Selanjutnya saya akan membahas tentang efektivitas Indonesia OneSearch. Efektivitas dalam mengakses iOS terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kelengkapan fitur. Sebagai salah satu prasarana pendukung kualitas mutu perpustakaan, repositori institusi, maupun pengguna iOS. Perpusnas telah mendukung penuh tentang pengembangan yang akan memudahkan anggota. Saat ini, iOS telah menyediakan mesin pencari yang disebut iOS Widget. Mesin pencari tersebut merupakan fitur yang ditawarkan iOS yang dapat dipasang ke dalam website perpustakaan atau institusi yang menggunakan. Fitur yang dibuat oleh iOS di luar penelusuran seperti iOS Portal, iOS Wiki, iOS iPusnas, iOS Facebook Group maupun Twitter yang dibuat agar masyarakat pengguna bisa melihat isu tracking,
aktivitas, wiki, dan semua informasi terbaru yang sengaja dipublikasikan untuk umum oleh iOS. Yang kedua, kemudahan akses. Dengan iOS, setiap masyarakat pengguna dapat dengan mudah mengakses koleksi digital seluruh perpustakaan di Indonesia yang sudah tergabung untuk mengakses, mendownload full text, mengakses audio atau video, mengakses pembelajaran, menambah wawasan, dan lainnya. Kemudahan dalam mengakses iOS sangat efektif untuk pengguna. iOS memberikan layanan kepada anggota untuk mengakses bibliografi atau koleksi yang online hanya dengan satu mesin pencarian yang mencakup berbagai kebutuhan informasi. Selain itu, iOS juga menggunakan sistem protokol digital yang mencakup seluruh aplikasi program OPAK di seluruh perpustakaan Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.